Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Nah, sahabat-sahabat channel Vlog Marifat Bisnis, kali ini saya akan berbagi dan sharing ya tentang kasus dana cepat yang versi kedua. Nah, apa itu dana cepat ya? Saya akan bercerita tentang dana cepat dulu ya. Saya akan menceritakan tentang dana cepat. Di Shopee itu ada menu fitur dana cepat. Nah, ini fitur dana cepat yang saya masalahkan. Ya, ini dalam fitur dana cepat itu adalah pencairan dana di Shopee itu boleh dilakukan setelah terinput resi, maka besoknya uang itu bisa kembali. Jadi uang itu bisa cair setelah transaksi diinput. Biayanya itu 0,08 sampai 0,05. Jadi mengikuti aturan. Nah, ini biayanya. Nah, biaya di sini kemarin ini saya muncul tagihan kasusnya. Kemarin di tagihan di sini tuh kalau muncul tagihan sudah saya bayar ya. Kemarin muncul itu 900. Di channel YouTube sebelumnya itu berubah-ubah 900, kemudian menjadi 300, kemudian muncul 91, kemudian 800 lagi. Setelah saya bayar dua kali ya, saya sudah bayar 400.000. Saya bayar 300.000 sekian, kemudian saya transfer kedua 90.000 sekian. Ternyata sekarang sudah 0. Artinya saya sudah bayar 400 dan tidak terjadi muncul lagi. Ini akhirnya muncul dana cepat. Ini kalau saya lanjutkan maka muncul dana cepat. Nah, dana cepat ini karena kasus ini saya komplain lah ke Shopee. Saya komplain ke Shopee, kemudian saya lewat email. Nah, saya email ke dana cepat. Email pertama ini, email saya ini ya. Email saya di Shopee, saya telah komplain emailnya begini. Saya balesin. Email saya mana ya? Berarti coba email saya. Saya email pertama. Saya email pertama berarti saya harus buka di data barang terkirim. Nah, jadi dana cepat itu sebenarnya Shopee bekerja sama dengan pihak kedua, yaitu CV Lentera Dana. Nah, ini kemudian kasusnya begini. Saya cairkan dana, kasusnya ya. Dari dana cepat saya cairkan dana bulan ini 65 juta, tetapi muncul tagihan sampai hampir 1 juta. Artinya lebih dari 0,05. Padahal biaya aturannya 0,08. Tagihan sudah dibayar, selalu muncul tagihan terus dan nilai berubah-ubah. Tolong kirimkan rincian tagihan itu dari mana. Ini channel YouTube-nya. Pelajari komplain saya sudah saya masukkan di channel YouTube. Nah, ini channel YouTube-nya yang pertama, teman-teman. Nah, itu saya masukkan di sini. Channel YouTube, oke. Nah, saya kembali lagi. Sorry, ada telepon masuk ya. Oke. Nah, kemudian dibalesilah. Hai Kak Marifat Bisnis. Maaf bikin kamu nggak nyaman. Aku mau tindak lanjut perihal biaya penanganan dana cepat. Untuk kendala kamu saat ini dilakukan pengecekan tim terkait aku. Jadi ada perkembangan laporan akan aku infokan melalui email. Secepatnya akan menghubungi kakak lagi ya. Ini Tifa. Nah, Tifa ini dari mana ini? Tifa ini dari tim Lentera. Oke, kemudian dari Lentera balesin ya. Dari tim Lentera balesin, oke. Nah, dibalesinya begini. Dia balesin. Ini cara perhitungan dan laporannya mengapa sering tampil berubah-ubah. Dia balesin lah. Nah, kemudian maaf sinyalnya agak lemot. Nah, dibalesinya ini kemudian ini dibalesin ya. Muncul surat masuk dibalesi dari, saya ketik Lentera ya. Email dari Lentera balasan itu tadi email saya. Kemudian muncullah Lentera. Nah, kita buka Lentera. Kami sadis tagihan. Nah, di email. Nah, kemudian dibalesi sama CV Lentera. PT Lentera Dana ini adalah PT Lentera Dana Nusantara ini adalah penanggung jawab pihak kedua untuk penanganan dana cepat di Shopee. Terima kasih telah menghubungi PT Lentera Dana Nusantara. Kami adalah perusahaan yang berafiliasi dengan ShopeeLetter.
untuk informasi lebih lanjut mengenai SOP letter Anda dapat menemukan di sini. Tim kami akan segera menghubungi Anda. Anda juga dapat menghubungi kami melalui call center PT Lentera Dana. Oke, jadi masih diputar-putar. Ini mungkin robot ya. Kemudian saya cari balasannya Lentera. Lentera ini tadi ada balasan sih saya. Lentera. CS Lentera. Oke. Nah, ini masuk. Oke. Nah, terima kasih telah menghubungi PT Lentera. Tim kami akan segera menghubungi. Artinya tim Lentera ini akan menghubungi lagi terhadap kasus ini. Nah, ini masih belum dihubungin oleh dari pihak Lentera kepada admin kami. Nah, barusan ada telepon, apakah itu mungkin dari Lentera ya? Nah, kemudian terkait dana cepat. Pertama, CS pertama yang dari Supe ya, saya komplain ke Supe itu dibalesi dari Supe itu ada balasan ya, ada balasan tentang penggunaan tentang dana cepat tekniknya itu seperti ini. Nanti juga Mas Daniel ya, itu juga telah membuat laporannya. Ini ada email otomatis ya. Email ini adalah email balasan otomatis. Terima kasih ya, gak usah lah. Ini email otomatis. Ada balasan customer tagihan kacau. Ada lagi, cari lagi Supe. Ini mungkin ya. Oh ini ya. Ini dari CS yang pertama itu dibalesin, kemudian akan dibalesin lewat email. Balasannya begini. Ini CS yang pertama. Mohon maaf atas kendala kamu sesuai informasi pada email sebelumnya. Untuk pembahasan biaya penanganan apabila sudah memenuhi kriteria akan tertampil pada aplikasi setiap 3 bulan sekali. Contoh Januari, Maret, April, Januari seterusnya, sehingga biaya penanganan tersebut ditentukan sebagai berikut. Jadi biaya 0,08 itu 0 sampai 39 hari penggunaan dana cepat itu biayanya 0,08. Karena saya sudah 1 bulan, berarti kalau lebih, karena saya sudah lebih ya, lebih dari 40 hari, mungkin saya masuk di 3 bulan, maka biaya saya adalah 0,05. Jadi kalau 0,39 itu 0,08, kalau 40 sampai 69 0,07, kalau 0,05 itu di atas 70 hari penggunaan dana cepat. Untuk biaya transaksi kamu juga dapat melakukan. Jadi biaya ini adalah dana cepat itu kita ditransfer dulu, kalau uang kita cair dikembalikan ke dana cepat. Untuk transaksi ini kan ada biaya. Ada biayanya yaitu 0,08, 0,07, 0,08. Yang jadi masalah kasus ini adalah saya itu mencairkan 65 juta di bulan Oktober. Di bulan Oktober dana cepat. Tapi biaya saya itu muncul hampir 900 sampai 1 juta. 900 berapa? Kemudian berubah lagi menjadi 200. Saya transfer 200. Kemudian berubah lagi menjadi 900. Kemudian tidak saya transfer lagi. Kemudian muncul 90, tak transfer 90. Kemudian saya chat dana cepat, saya komplain, kemudian sampai sekarang tidak ada. Berarti uang saya masuk di dana cepat itu hampir 400.000. Logikanya kalau 65 juta kali 0,05 ini enggak sampai 30.000. Jadi anggap aja 30.000 lah, tapi saya bayar 400.000. Nah, ini artinya perhitungannya dari mana? Saya minta CS dana cepat ini memberikan ke saya, memberikan arsip-arsipnya, penghitungannya dari mana saya bayar biaya. Ini bayar biaya ya, bukan kalau uang dikembalikan 65 juta sudah kembali ke Supe semua. Sudah kembali ke Supe semua. Mungkin ada sedikit ya di akhir-akhir bulan September ini, bulan November, di akhir Oktober dah. Itu sudah masuk ketemu. Biayanya di situ. Ini nggak pernah terjadi. Saya pakai dana cepat ini sudah hampir, anggap aja setengah tahun lah. Tapi nggak pernah terjadi biaya sampai ratusan ribu begini. Karena omset saya, ya saya tidak mencairkan sampai ratusan juta, tidak. Dana cepat ini saya cairkan sesuai dengan kebutuhan, dengan perkiraan saya 65 jutaan. Gitu, ya. Kemudian relationship Mas Daniel ini menjawab juga gitu loh. Mas Daniel ini kemarin balas juga, tapi nggak nyambung. Ada saya punya namanya relationship manager, relationship Daniel. Saya ketik Daniel, saya namanya itu ada Mas Daniel itu sebagai relationship manager, relationship management, sorry. Mas Daniel mana ya? Daniel enggak ada ini. Oke, saya tutup ya. Nah, saya tutup dulu semua berkas-berkas biar cepat. Nah ini saya ketik WA, nah masuk di sini. Nah ini Daniel, oke. Nah, Mas Daniel ini, saya pernah Mas Daniel itu menjawab begini dalam kasusnya. Oke Pak, maaf mengganggu.
Tadi saya waktu telepon Mas Daniel masih mengadakan pelatihan ya. Kalau begitu saya coba jelaskan melalui chat saja Pak. Nanti jika ada yang kurang dipahami dilanjutkan melalui telepon. Jadi untuk dana cepat ini biaya yang besar itu bukan biaya penanganan Pak, tetapi bisa dibilang biaya yang harus Bapak kembalikan ke supir. Nah ini nggak paham Mas Daniel, gagal paham. Saya tanyakan adalah cost dari kembalian biaya itu. Karena kita sebelumnya sudah meminjamkan dana ke Bapak. Nah ini nggak paham lagi. Sistem ketika pesanan Bapak status selesai, dana dari penjual itu 100% full masuk ke saldo penjual toko Bapak. Nah ini yang nggak paham Mas Daniel. Saya ambil contoh dari gambar ini. Yang Bapak di sini terdapat info Bapak menarik dana cepat, meminjam dana dengan total 2. Nah ini Mas Daniel nggak paham. Namun yang bisa Bapak bayarkan kembali ke SOP baru 803, bukan dikembalikan ke SOP. Saya itu harus membayar biaya kosnya. Ini Mas Daniel di sini gagal paham. Wah, saya balas sih. Gagal paham Mas. Gagal paham Mas Daniel, gagal paham. Kalau itu paham. Kalau itu saya paham Mas Daniel. Tapi ini harus transfer uang biaya dana cepat secara tunai dari rekening saya pribadi. Ini masalah biaya dana cepat, biaya sampai ratusan ribu per bulan. Biasanya hanya bayar per bulan 30.000, 50.000 wajar. Karena omset saya per bulan yang saya cairkan pakai dana cepat itu 65, nggak baca sampai 100 juta 0,85 itu hanya 60.000, tapi sampai ratusan ribu. Nah ini setelah debat lama telepon nggak ada rekamannya, saya pakai WA Mas Daniel pakai WA balas, maaf Pak sebelumnya, apakah Bapak sudah aware jika biaya penanganan ini perhitungannya juga dikalikan dengan hari sampai pesanan selesai. Misalkan total hari sampai pesanan status selesai itu adalah 4 hari. Setelah tarik dana cepat 65 juta itu 0,05. Nah, 0,05 kali 4 hari itu 130.000. Saya paham. Sebagai catatan ini hanya perhitungan kasar karena setiap pesanan biasanya punya total hari selesai yang berbeda. Nah, saya paham ini. Dan saya minta rinciannya dari biaya tersebut gitu, biar sama-sama fair. Jadi ini Mas Daniel biar sama-sama fair gitu loh. Jadi Mas Daniel ini nggak paham. Jadi memang itu biaya 0,05 itu per hari. Biaya ini cuma 4 hari, 5 hari dikalikan. Walaupun dikalikan itu kan ketemu 130. Ini biaya 65 juta kali 4 hari itu 130. Nah, walaupun sampainya 1 minggu, nah itu nggak masuk Mas Daniel. Ini perhitungannya jadi memang kali tidak masuk, itu biaya pencairannya memang 0,5 per hari ya. Walaupun dikalikan tetap nggak masuk sampai ratusan ribu. Nah ini yang saya tanyakan, berarti seharusnya si dana cepat itu setiap memberikan tagihan itu memberikan rincian umpama klaimnya adalah 900.000, itu klaimnya dari nota yang mana dan ini nota-notanya cair berapa hari. Sampai sekarang pengguna dana cepat itu tidak pernah di email ke seller yang ada di Shopee, tidak pernah dikirim rincian seller biaya rincian ini dari dana cepat, tiba-tiba diklaim saja. Jadi sepihak, ini artinya sepihak, ini tidak fair di dalam transaksi. Umpama kita tagihan kartu halo itu muncul tagihan, ini nggak muncul dana cepat. Saya perhitungannya 450 itu dari mana? Nah ini seharusnya dana cepat untuk SOPE sebagai perbaikan itu harus dilengkapi lagi dengan yang benar. Artinya SOPE harus melengkapinya dengan benar gitu ya. Nah, di sini pihak SOPE harus menghubungi pihak dana cepat, pihak PT Lentera Dana itu harus dihubungi lagi, memaksimalkan lagi bagaimana memberikan lampiran yang jelas sehingga melakukan klaim yang harus ditransfer oleh biaya dari masing-masing seller itu bisa ditemukan dan saling fair, saling memahami. Nah, disinilah yang perlu diperhatikan, pengembangan, perbaikan. Menurut saya perlu perbaikan penanganan dana cepat ini oleh tim Shopee dengan tim Lentera. Sebelum memberikan tagihan berapapun nilainya, alangkah baiknya dibuatkan historiskalnya, diberikan historis tagihannya itu. Nah, inilah. Ini sebagai review, sebagai pembelajaran bagi penggunaan seller-seller di Shopee tentang dana cepat. Kadang-kadang harus dianalisa, harus dijelaskan dengan fair dan terbuka. Sehingga karena ini menyangkut finansial walaupun nilainya hanya 100.000, 300.000 gitu. Nah, jawabannya Mas Jenel oke, saya tunggu Mas.
rinciannya. Nah, itu. Nah, terima kasih dari saya untuk evaluasi review tentang penggunaan dana cepat, problem solving. Semoga ada solusi yang terbaik untuk mencari langkah-langkah untuk bukan saya mengadili ya, bukan saya juga, tapi ini adalah sharing terbaik untuk mencari solusi terbaik tentang penggunaan dana cepat di SUPI. SUPI juga bisa memperbaiki, dana cepat bisa memperbaiki, saya pun bisa belajar memperbaikinya. Intinya saya butuh rincian. Ini nggak ada rincian klaimnya gitu. Rincian klaimnya tidak ada sama sekali. Kalau di SUPI transaksi itu ada biaya administrasi dicantumkan, biaya ekspedisi dicantumkan, uang yang dibayarkan ada. Tapi dana cepat ini tiba-tiba diklaim begitu saja. Dan nilainya kenapa berubah-ubah? Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan jika ada kelebihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ikuti terus review ini sebagai proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.